Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Pena Mekanik. Di video ini saya akan melanjutkan lagi modif bor MLHY ini. Kalau kemarin kita upgrade bukan upgrade sebetulnya ya, kita uji coba mengganti modulnya, modul ESC menggunakan modulnya Impact Wrench. Kali ini saya akan ganti untuk gearboxnya. Diganti pakai apa? Ini kan padahal gearboxnya sudah menggunakan gearbox yang ada mode impact-nya seperti ini. Saya akan ganti gearboxnya menggunakan gearboxnya EcoSense. Karena gearbox ini 2-in-1 teman-teman. Selain gearbox drill driver seperti ini, ternyata caknya ini bisa dilepas dan otomatis berubah menjadi driver. Jadi di dalamnya ini bisa langsung kita masukkan obeng seperti ini. Ya nggak harus kecil sih, yang panjang juga bisa sebetulnya. Misalkan panjang ini juga bisa masuk ya. Intinya semua jenis mata obeng ataupun mata bor yang pangkalnya itu ukurannya adalah hex 3, bukan 3 ya, 1/4 inch atau 6,35 mili. Dengan begitu jauh lebih praktis. Nanti akan jadi dua mode gitu. Yang pertama mode drill driver seperti ini, dan ketika caknya kita lepas akan berubah mode menjadi screwdriver. Untuk mengganti gearboxnya, pasti pertama ya kita lepas dulu untuk casingnya. Kita lepas ya, bismillah. Oke, yang perlu kita lepas hanyalah bagian gearbox depan ini. Ini gearbox sekaligus cak dari bor MLHY yang sudah 3 mode. Coba kita perhatikan apakah ukurannya sama. Sama persis ya. Desainnya juga sama. Ini sama nih. Langsung saja kita coba pasang di sini. Bagian yang ada tuas speed 1, speed 2 ini di atas ya. Jadi masangnya begini. Nah, plek, pas kan? Alhamdulillah. Sudah seperti ini. Langsung kita rakit lagi aja. Oke, bismillah kita coba. Tidak ada masalah, kita coba putar untuk batas torsinya juga aman. Nah. Haha, alhamdulillah. Bisa langsung dipakai ya. Oh iya, bagian depan ring ini tetap bisa dipasang ya, tidak menghalangi gearboxnya, maksudnya tidak menghalangi ring ini, tetap bisa dipasang seperti ini. Nah, dengan begini bor MLHY-nya menjadi dual fungsi. Yang pertama jadi screwdriver, jika kita pasang caknya akan berubah menjadi drill driver. Untuk uji cobanya, saya juga akan menggunakan mata bor dari Wipro Forstner Bit ini, diameternya 54 mili. Ini yang saya gunakan untuk menguji bor MLHY kemarin. Nah, enaknya kalau model caknya sudah pakai screwdriver seperti ini, langsung bisa kita pasang di sini. Kok gak dalam? A few moments later. Saya nggak tahu di dalam ada yang ganjel atau gimana. Ini nggak mau masuk ya, nggak mau masuk sampai ambles. Padahal kalau pakai yang lain ini untuk lekukannya bisa masuk loh. Nah, ini kan ada magnetnya, dia cukup kuat ya. Ini juga bisa masuk, kan? Ini misalkan, ini juga bisa masuk langsung. Kebetulan yang Forstner Bit-nya ini malah nggak bisa masuk nih. Nggak tahu deh ada yang ganjel apa gitu mungkin. Kayaknya kalau saya lihat juga nggak ada apa-apanya. Ini juga salah satu kelebihan dari cak hex 1/4 seperti ini. Ini kan tipenya adalah quick release ya. Sementara kalau cak ini namanya keyless.
Ini quick release, ini keyless. Quick release itu ya cepat gitu, tinggal masukin slug, masuk dia, lepasnya tinggal dicabut lagi. Dan untuk capnya, alhamdulillah tidak geol. Nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Center ya, tidak geol. Oke, kita coba pakai Forstner Beat Wipro. Tapi kalau ini nggak masuk, ya berarti masuk cuy. Wah, masuk ya, masuk nih. Ya cukup sedikit dipaksa saja dia alhamdulillah bisa masuk. Menggunakan Forstner Beat Wipro 54 mili, kecepatan 2 di mode drilling, dan baterai kondisi 2 bar. Dan di modulnya ini juga kecepatan paling tinggi. Silahkan teman-teman saksikan apakah nanti macet-macet atau langsung ya. Berikutnya kita akan bandingkan dengan saat masih ori. Ini ESC-nya belum saya ganti. Ini videonya saya upload di Mr. Manusia ya. Videonya hasil screen recorder, jadi agak manggrek-manggrek gitu. Dan oh ya, ini pakai ESC bawaan. Nah, teman-teman bisa lihat ternyata sedikit macet-macet. Nah, macet lagi. Torsinya kurang kuat gitu ya. Akhirnya ada macet-macetnya. Waktunya 22 detik 8,80. Nah, berikutnya akan saya coba bandingkan dengan bor Kamoli Ultraman. Sama, speed 2, mode drilling. Baterainya juga pakai baterai yang sama, masih 2 bar. Kayunya juga kayu yang sama, jati Belanda, ketebalan sekitar 1,8 cm. Nah, ada macet-macetnya juga nih. Hasilnya kurang lebih sama ya, membutuhkan waktu 22 detik sekian. Nah, baiklah, seperti itu tadi hasil pengujian bor MLHY setelah upgrade atau kita ubah untuk modul ESC-nya menggunakan modul ESC Impact Range yang babon. Nah, feel yang saya rasakan tadi menggunakan mata bor yang sama, yaitu Forstner Beat 54 mili diameternya, dan kayunya juga sama, jati Belanda, ketebalan sekitar 1,8 cm. Yang saya rasakan ada sedikit peningkatan di power, jadi performanya sedikit meningkat, torsinya sedikit naik ya. Kalau dibandingkan sama-sama bornya sama, tapi pas masih menggunakan modul bawaan, ada beberapa kali macet, seret gitu dia. Sementara setelah upgrade menggunakan modul ESC Impact Range babon, alhamdulillah torsinya sedikit naik ya. Jadi performanya enak tuh, langsung terus gitu tanpa ada macetnya. Dan tadi juga teman-teman lihat sendiri, saya bandingkan dengan bor cordless Kamoli Ultraman ini. Ternyata Kamoli Ultraman juga mengalami macet ya, walaupun hanya 1 kali. Sementara yang MLHY itu kayaknya 2 kali lah tadi. Nah, kesimpulannya, dengan mengganti modul bor cordless biasa seperti ini menggunakan modul Impact Range, tapi yang babon ya, karena saya nyobanya yang babon. Kalau Impact Range yang 300 Nm saya belum tahu. Paling tidak, yang saya coba ini menurut saya cukup worth it, karena memang terasa sedikit ada peningkatan di powernya. Sehingga performanya ya jauh lebih kerasa gitu, lebih naik lah. Apakah sangat signifikan naiknya? Ya, kita anggap saja kalau yang kemarin yang masih menggunakan modul ESC bawaan itu nilainya 7. Setelah ganti menggunakan modul ESC Impact Range babon, ya nilainya naik jadi sekitar 8,5. Itu menurut penilaian saya pribadi. Nah, kalau teman-teman penasaran apakah betul naik atau tidak, silahkan beli dan coba saja sendiri di rumah. Hehe.
Baiklah teman-teman, terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.